Nah, yang ini pisang raja yang manis enak banget itu. Ini pisang raja hasil kebun, metik sendiri. Manis banget. Subscribe, like, and comment channel papaku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Koji Sakib. Video kali ini saya ajak Anda ke kebun belakang rumah. Ini di belakang rumah kebetulan ada kebun sedikit. Ini kebun di rumah mertua. Nah, ini ada berbagai jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau di desa kan memang ada tanah dimanfaatkan, berbeda dengan di kota. Nah, di sini lumayan bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari kebun di belakang rumah? Oke, ikuti saya. Nah, yang pertama ada daun katop. Nah, yang ini daun katopnya hijau banget. Ini nanti akan dipetik. Ya, bagus banget untuk di sayur. Nah, ini ada daun singkong yang bisa kita petik untuk di sayur. Lumayan. Nah, yang berikutnya adalah daun kelor. Nah, ini masih bersemi pendek karena sebelumnya sudah dipotong. Biasanya memakai daun kelor untuk di sayur, seperti misalkan sayur bening, kemudian dipelenceng, dibuat untuk dadar telur, dan juga untuk bakwan. Ini pohon kelor yang sudah tinggi banget, belum dipotong. Nah, biasanya dipotong. Nah, ini sudah tumbuh. Nah, lumayan. Ini bagus-bagusnya untuk dimasak ini. Nah, ini ada cabai yang sudah merah kecil-kecil, tapi ini pedes banget juga. Nah, nih, ini juga. Nah, ini juga, ini yang merah-merah. Nah, backgroundnya suara jago atau ayam jantan berkokok. Memang karena ini di pedesaan, jadi memang hal yang seperti itu biasa ya. Di kampung itu memelihara ayam. Nah, ini cabenya banyak. Nah, ini yang merah-merah ini. Nah, yang berikutnya adalah daun pepaya. Ini daun pepaya. Ini yang pucuk, ini enak banget dilalap mentah. Seperti ini. Jadi tidak usah dimasak, enak. Ini saya juga akan ambil yang pucuk-pucuk. Nah, ini lagi. Saya biasanya makan daun pepaya yang pucuk ini untuk nanti dicocol dengan sambal buat untuk lalapan di nasi goreng atau apa saja. Enak. Mungkin yang tidak terbiasa memang pahit, tapi bagi saya senang banget. Nah, ini yang pucuk. Ini saja daun pepayanya, karena biar segar. Ini kalau ditaruh di kulkas ini tidak bertahan lama, paling 3 hari. Jadi sedikit untuk lalap. Nah, kalau tadi daun pepayanya, ini pohon pepaya yang sudah besar ini. Nah, pepayanya sudah ada. Kami biasanya memasaknya pepaya yang mentah ini untuk ditumis, bisa di sayur, atau biasanya digunakan untuk melunakkan daging. Jadi misalkan masak ayam
yang ayam kampung itu biasanya dagingnya ulet, pakai ini. Itu nanti menjadi empuk. Nah, ini juga pepaya. Nah, kalau yang ini bunga pepaya. Nah, ini dimasak enak ya. Mungkin orang bilang berkaitan dengan pepaya, daun maupun bunganya pahit. Tapi itu tergantung bagaimana cara mengolahnya. Dan ada juga orang yang pahit tapi suka, seperti saya, itu suka banget untuk pahitnya daun pepaya maupun bunga pepaya. Ini enak banget, ditumis juga enak, dibuat pecel juga enak, dan mungkin yang lainnya. Bunga pepaya, tanaman melinjo. Nah, ini 3 hari yang lalu dipotong karena terlalu tinggi. Kemudian sebelahnya kan pohon bambu, sehingga daripada nanti nggak bisa tumbuh dengan baik, maka dipotong. Itu dipotong kemarin. Nah, ini biasanya juga melinjonya itu kalau berbuah diambili, dimanfaatkan kulitnya untuk ditumis, kemudian melinjonya juga dibuat emping. Nah, daunnya yang muda bisa dibuat sayur seperti sayur lodeh. Nah, ternyata yang ini melinjonya banyak banget. Nah, yang satunya lagi, pohon satunya lagi. Nah, itu tadi untuk sayuran. Sekarang untuk buahnya ada apa saja. Nah, mari kita lihat. Nah, lihat kita di sekeliling saya ini banyak tanaman pisang. Nah, ini ada berbagai jenis pisang. Ya, akan saya perlihatkan. Pisang raja yang manis enak banget itu. Nah, biasanya kalau di Jawa, terutama di Solo Raya, itu pisang raja itu biasanya digunakan untuk yang namanya tuwuhan. Tuwuhan itu nanti untuk di resepsi pernikahan, entah di gedung atau di rumah, itu di samping kanan kiri itu dikasih pisang ini. Nah, ini udah lumayan mau tua ini ya. Dan nanti kalau matang kuning, enak banget, manis banget. Nah, ini pisang Ambon, ini sudah lumayan tua, tinggal sekitar 2 minggu lagi. Nah, ini ada pisang Ambon lagi tetapi masih muda. Ini barusan jantungnya dipotong. Nah, ini yang tinggi, ini juga barusan dipotong jantung pisangnya. Kalau yang tinggi ini namanya pisang kepok. Ada yang bilang pisang kepok pipit, atau mungkin yang lain nggak tahu. Sebenarnya pisang kepok ada macam-macam, tapi kalau ini pisang kepok pipit. Nah, ini cocok untuk dijadikan masakan, misalkan dikola atau direbus biasa atau dibuat masakan yang lainnya. Ini, nah cocoknya untuk pisang kepok ini cara makannya direbus atau dimasak dulu. Ini kemarin ada nebang pisang raja, ada 2, itu karena dibeli oleh tetangga yang akan mantu. Nah, biasanya juga pisang raja untuk hantaran. Nah, ini ada lagi sama ini. Kalau ini pisang nyonya. Tapi masih muda karena barusan dipotong jantungnya. Nah, ini ada lagi. Kalau yang ini pisang raja, ini jantungnya juga belum dipotong karena masih ada kemungkinan pisang-pisang muda yang muncul. Jadi tunggu beberapa hari lagi baru dipotong. Nah, yang ini pisang yang masih muda, juga pisang raja.
masih ada beberapa sisir. Ini saya hitung 1 2 3 4, jadi masih 4 sisir. Kemudian di dalam jantung pisang masih ada beberapa lagi sisir, jadi dibiarkan nanti seminggu atau 10 hari nanti baru dipotong. Nah, ini ada tanaman singkong nih, ini nanti ada yang mau diambil. Nah, ini juga nanti akan mau diambil. Nah, ini kebetulan menjelang musim kemarau, jadi tanahnya sudah kering. Nah, ini hasil berkebun. Nah, kebun di belakang rumah. Nah, lumayan kan, singkong bisa kita buat digoreng, direbus atau yang lainnya. Untuk sore-sore sambil nonton TV. Ada tanaman jeruk purut. Nah, jeruk purut ini daunnya digunakan untuk bumbu macam-macam. Ini nih, sedap banget nih. Ada pula daun sirih. Nah, di sini merambat di tembok pagar ya, ini lebat banget. Nah, biasanya untuk nginang, tapi biasanya di sini kalau di tempat kami nanti dipetik kayak gini nanti ada yang ngambil, jadi dijual ke pasar, ada yang ngambil sendiri. Ini lebat banget dan banyak, lumayan nih. Nah, ini barusan diambil, ini dipotongin, jadi yang dipotong seperti ini. Nah, ini hampir mirip dengan, nah seperti ini, yang hampir mirip dengan tanaman sahang atau merica yang ada di Bangka ini. Nah, mirip memang. Nah, kayak gini dipotong, diambil, kemudian diikat beberapa batang, kemudian ada yang ngambil. Nah, itulah tadi video saya jalan-jalan ke kebun mertua untuk mencari ada apa saja yang ada di kebun. Nah, di kampung memang kalau memiliki lahan kita bisa memanfaatkannya, dan lumayan, selain kita bangga juga kita bisa sedikit mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Nah, jika Anda memiliki lahan, bisa dimanfaatkan untuk ditanami apa saja, seperti yang ada di video ini. Ada pisang, ada katup, ada macam-macam lah. Nah, yang tadi yang sudah disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.